Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranika. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 25 dari Kabupaten Batang. Saat ini saya bekerja di bagian administrasi pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dengan jabatan sebagai perencana ahli pertama. Pada video kali ini saya akan menjelaskan video kegiatan saya selama masa aktualisasi dan masa habituasi dengan judul laporan adalah optimalisasi pelaporan pengendalian pekerjaan konstruksi sesuai perencanaan di Kabupaten Batang melalui pembuatan aplikasi Sirekap, dan berikut adalah video penjelasannya. Sebagai ASN Kabupaten Batang, saya berkewajiban mendukung visi daerah, yaitu terwujudnya Kabupaten Batang yang mandiri dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini diwujudkan melalui 8 misi. Salah satunya yang relevan dengan laporan aktualisasi saya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, inovatif, dan berintegritas. Dalam jabatan saya sebagai perencana ahli pertama di bagian administrasi pembangunan Setda Kabupaten Batang, tugas pokok meliputi yang pertama, memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. Yang kedua, mendukung penilaian mandiri SPIP terintegrasi. Yang ketiga, menyusun laporan analisis progres program dan kegiatan. Yang keempat, menyusun bahan verifikasi dokumen pengadaan barang dan jasa. Selama saya bertugas di bagian administrasi pembangunan, saya menemukan adanya beberapa isu strategis yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Isu-isu tersebut antara lain, belum optimalnya pelaporan pengendalian pekerjaan konstruksi sesuai perencanaan, belum optimalnya pengelolaan dokumentasi kegiatan, belum optimalnya pengelolaan publikasi pembangunan daerah, ketiadaan pembaruan standar operasional prosedur, dan yang terakhir, belum optimalnya pengelolaan teknologi informasi. Untuk menentukan isu prioritas, saya menggunakan teknik APKL atau aktual, problematik, khalayakan, dan layak. Dari hasil tersebut, diperoleh 3 isu dengan skor tertinggi yang paling layak untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, ketika isu tersebut saya analisis kembali menggunakan teknik USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Teknik ini membantu mengidentifikasi seberapa mendesak masalah perlu diselesaikan, seberapa serius dampaknya, dan bagaimana potensi masalah tersebut berkembang apabila tidak segera diatasi. Berdasarkan hasil analisis USG, core isu yang saya temukan adalah belum optimalnya pelaporan pengendalian pekerjaan konstruksi sesuai perencanaan. Setelah saya mendapatkan bahwa belum optimalnya pelaporan pengendalian pekerjaan konstruksi sesuai perencanaan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis lebih lanjut mengenai penyebabnya. Untuk itu saya menggunakan diagram Fishbone atau sering disebut juga sebagai diagram sebab akibat. Dari analisis Fishbone tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 4 faktor utama yang menjadi penyebab timbulnya isu ini. Dari faktor-faktor tersebut, jika isu ini tidak segera diselesaikan, maka akan menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain terjadinya keterlambatan pelaporan sehingga informasi progres pembangunan tidak segera diketahui pimpinan. Yang kedua, timbulnya kesulitan dalam rekapitulasi data karena masih dilakukan secara manual. Yang ketiga, meningkatnya risiko kehilangan dokumen baik yang berbentuk fisik maupun file digital yang tidak terarsip dengan baik. Dan terakhir, data yang tersedia tidak dapat diakses secara real time sehingga memperlambat proses pengambilan keputusan. Berdasarkan analisis penyebab dan dampak tersebut, maka saya merumuskan gagasan pemecahan masalah dengan menghadirkan sebuah inovasi, yaitu pemanfaatan aplikasi untuk optimalisasi pengendalian pekerjaan konstruksi sesuai perencanaan di Kabupaten Batang melalui aplikasi bernama Sirekap. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, saya melaksanakan beberapa kegiatan secara bertahap, antara lain. Pada kegiatan pertama, saya fokus pada penyusunan rancangan aplikasi pelaporan pekerjaan konstruksi. Langkah awal yang saya lakukan adalah berkonsultasi dengan mentor untuk menggali kebutuhan data, memahami alur proses bisnis pelaporan, serta menentukan fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan agar aplikasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah itu, saya mulai menyusun desain awal rancangan aplikasi, baik dari sisi alur input data maupun tampilan antarmuka.
Pada tahap ini, saya membuat desain awal rancangan aplikasi dengan menyusun mockup tampilan antarmuka, merancang struktur menu dan menentukan skema alur input serta pengolahan data. Desain ini juga mencakup identifikasi modul-modul utama yang akan ada di dalam aplikasi, sehingga setiap fungsi yang dibutuhkan dapat terakomodasi dengan baik dan mempermudah pengguna dalam melakukan pelaporan pekerjaan konstruksi. Kegiatan ini juga sejalan dengan nilai berakhlak, khususnya akuntabel, harmonis, dan loyal. Selain itu, kegiatan ini mendukung penerapan Smart ASN pada aspek digital safety dan digital etik, sehingga tidak hanya menghasilkan rancangan aplikasi, tetapi juga memperkuat budaya kerja digital yang aman, etis, dan profesional. Pada kegiatan kedua, saya melanjutkan ke tahap pembuatan aplikasi pelaporan pekerjaan konstruksi. Langkah yang saya lakukan dimulai dengan berkonsultasi kembali kepada mentor untuk memastikan rancangan aplikasi sudah sesuai kebutuhan. Selanjutnya, saya meminta izin resmi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bentuk koordinasi dan kepatuhan prosedur dalam pembuatan aplikasi pemerintah daerah. Setelah memperoleh izin, saya mulai melakukan proses pengkodean aplikasi sesuai dengan desain yang telah disusun pada kegiatan pertama. Pada tahap ini, saya juga membuat modul-modul utama yang menjadi inti dari aplikasi, seperti modul input data, rekapitulasi laporan, serta fitur monitoring progres pekerjaan. Kegiatan ini mendukung nilai berakhlak, yaitu akuntabel, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat budaya kerja ASN berbasis digital kultur karena mendorong penerapan teknologi informasi dalam setiap tahapan pekerjaan. Pada kegiatan ketiga, saya melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan penggunaan aplikasi kepada petugas. Tahapan kegiatan diawali dengan berkonsultasi kepada mentor terkait substansi materi yang akan disampaikan agar isi sosialisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Setelah itu, saya menyusun materi presentasi yang berisi penjelasan fitur, alur penggunaan, serta prosedur pelaporan melalui aplikasi. Selanjutnya, saya menyampaikan sosialisasi kepada petugas terkait tata cara penggunaan aplikasi secara langsung. Tidak hanya berhenti di situ, saya juga memberikan pendampingan kepada petugas yang masih mengalami kesulitan, sehingga mereka bisa berlatih secara praktis dan mendapatkan solusi apabila menemui kendala. Kegiatan ini menekankan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, dan loyal. Selain itu, kegiatan ini juga sekaligus meningkatkan kompetensi ASN melalui penguasaan digital skill dan digital kultur. Pada kegiatan keempat, saya melaksanakan implementasi pengisian laporan pekerjaan konstruksi dari OPD melalui aplikasi. Kegiatan ini merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa aplikasi tidak hanya berhenti pada rancangan dan pembuatan, tetapi benar-benar dapat digunakan dalam pelaporan di lapangan. Tahap pertama yang saya lakukan adalah berkonsultasi dengan mentor terkait mekanisme input data yang tepat di dalam aplikasi. Tahap kedua adalah melakukan input data laporan dari OPD ke dalam aplikasi sebagai uji coba awal. Dari uji coba ini terlihat bagaimana sistem bekerja ketika digunakan langsung oleh pengguna, serta sejauh mana aplikasi mampu mempercepat dan mempermudah proses pelaporan. Tahap ketiga, saya melakukan perbaikan pada beberapa kekurangan aplikasi yang ditemukan selama uji coba. Perbaikan ini bertujuan agar aplikasi lebih stabil, user-friendly, dan siap digunakan secara berkelanjutan oleh OPD. Kegiatan ini mencerminkan nilai berakhlak, khususnya loyal dan kolaboratif, karena melibatkan kerjasama antar pengembang, mentor, dan OPD. Pada kegiatan kelima, saya melaksanakan evaluasi dan monitoring pengisian form serta kelengkapan laporan OPD melalui aplikasi yang telah dibangun. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan aplikasi benar-benar dapat dimanfaatkan dalam mendukung kebutuhan data pimpinan maupun pihak eksternal. Tahapan yang saya lakukan dimulai dengan berkonsultasi bersama mentor untuk mendapatkan arahan terkait mekanisme evaluasi yang akan dijalankan. Selanjutnya, saya menyusun rencana evaluasi sistem, kemudian melakukan pemantauan terhadap progres pengisian laporan dari masing-masing OPD. Dari hasil pemantauan tersebut, saya mengumpulkan feedback dari pengguna mengenai kemudahan, kendala, maupun masukan perbaikan aplikasi. Pada tahap akhir, saya menyusun laporan hasil evaluasi yang memuat progres, kendala, serta rekomendasi tindak lanjut untuk pengembangan aplikasi ke depan. Kegiatan ini juga sejalan dengan nilai-nilai berakhlak, khususnya dalam berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan loyal. Selain itu, kegiatan ini mendukung manajemen ASN dalam pengembangan talenta dan karir, serta mendorong terwujudnya Smart ASN melalui peningkatan digital skill dan digital kultur. Akhir kata, semoga apa yang telah saya rancang dan lakukan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi organisasi, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pengendalian pembangunan daerah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.